Aku mau pergi mencarikan jodoh untuk kakek. Nak kecil, kami akan menemanimu. Tunggu dulu, nak kecil kami. Berhenti, aku mau pergi mencarikan jodoh untuk kakek. Kamu harus cari nenek sendiri. Usiaku sudah segini. Anak dan menantuku suruh aku cari pasangan. Siapa yang mau menerima? Kalau cucu tertuaku nggak hilang. Pasti dia juga sudah sebesar ini. Lelile, kamu di mana? Anak kecil benar lucu. Kamu di sini ngapain? Sedang mencari jodoh untuk kakekku. Seru banget. Hidup di usia segini. Ini pertama kalinya melihat cucu datang untuk mengenalkan kakek kepada calon pasangan. Chairman Gujianye, Grup Lu. Orang terkaya di Jiangcheng. Saat berkencan, jangan berbohong ya. Ini memang benar. Kakekku adalah orang terbaik di dunia. Kamu tempel terlalu banyak. Baru bisa dilihat oleh nenek-nenek lainnya. Ini pasti palsu. Milik zombie kaya bisa datang ke sini untuk bertemu jodoh. Kakekmu gak mungkin lumpuh di tempat tidur dan gak bisa bangkit lagi. Kan, kakekku sehat banget. Jangan ngomongin kakekku. Anak kecil, pulanglah. Jangan mengganggu aku mencari istri di sini. Ayo, pulanglah ke rumah. Ayo cepat pulang saja. Anak kecil, kamu pulang saja. Pulang saja. Ah, pulang saja. Pulang saja. Jangan ganggu aku cari wanita. Pulang saja. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Kalian sudah berapa umur? Kenapa bisa mengganggu anak kecil seperti itu? Nak, kamu tidak apa-apa kan? Ah, orang dewasa di rumahmu di mana? Kakek nenek yang cantik, kamu benar-benar orang baik. Bisakah kamu bertemu dengan kakek saya, menjadi nenek saya? Ah. Selamat datang, komisaris. Properti Chen Qiufeng terlalu sedikit. Proyek sebesar ini saya tidak mampu mengelolanya. Baik, saya akan segera memberitahu. Dan juga Direktur Lu, yang master kecil lagi pergi menjodohkan Anda. Dia bilang orang yang ditemukan tahun ini sangat bagus. Biarkan Anda yang menjemputnya secara langsung. Dia ingin memperkenalkan kamu dan wanita itu bertemu. Direktur Lu, kamu mau pergi. Kamu ada rapat jam 10, kan? Takut tidak sempat? Ya. Ini adalah rasa hormat An-An. Bagaimana aku bisa tidak pergi? Tapi An-An masih kecil sekarang. Dulu juga pernah tertipu orang. Aku tidak bisa dengan mudah mengungkapkan identitasku. Ai. Kamu ke sini. Kucing kecil, makan pelan-pelan. Lihat, mulutmu sampai belepotan. Nenek juga mau makan. Ini super manis. Nenek tidak mau makan. An-An, makan saja. Kakek. Ayo, An-An, kamu tidak apa-apa. Kamu sampai membuat kakek takut mati. Kakek. Kenapa kamu berpakaian seperti itu? Kalau datang pun tidak pakai yang keren itu. Oh, terima kasih ya. Barusan membelanya untuk An-An. Ini sedikit niat dari saya. Tidak usah, tidak usah. Hanya hal kecil. Saya juga bukan untuk uang. Tak disangka dia tidak tamak uang. Benar-benar orang baik hati dan berhati lembut. Kakek, cepat bicara dong. Ayo. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lu Jianye. Saya seorang satpam. Gaji bulanan 3.000. Punya rumah tua dan kecil. Dan memiliki satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Kakek, kamu jadi satpam ya? Kenapa aku nggak tahu? Oh, meskipun aku dapatnya sedikit, tapi aku kerja keras dan jujur. Mulai sekarang urusan rumah nggak perlu kamu urus. Gaji bulanan 3.000 juga akan aku kasih ke kamu. Pria dapat sedikit nggak masalah. Dua orang bersama-sama bukan hanya soal uang. Kalau bisa saling mengerti dingin dan hangatnya. Cukup saling menopang dalam kesulitan. Kamu memang tidak peduli uang. Menyukai aku sebagai pribadi. Aku lihat kamu juga orang yang jujur. Kalau begitu aku akan jujur saja. Namaku Shen Wanqing. Punya 2 anak laki-laki ya? Oh iya? Aku dengar dari An-An kamu sibuk kerja, belum sempat makan. Ini aku buat sendiri. Kalau kamu gak keberatan, silakan makan sedikit. Ah, masa ya aku tega? Aromanya enak banget. Ini baru rasa rumah asli. Makan selagi panas. Menghasilkan uang itu penting, tapi kesehatan lebih penting. Ayo, kamu, duduk saja dan makan.
Saat makan ini, harus dikunyah pelan-pelan, agar perut tetap sehat. Karena kamu datang menjemput An-An, aku juga bisa pulang dengan tenang. Nenek An-An pulang dulu, sampai jumpa. Nenek, jangan pergi ya, An-An benar-benar sangat-sangat menyukaimu. Bisakah kamu jadi nenek kandungku? Diam. Mari kita menikah, mari kita menikah. Menikah. Tapi kita baru saja kenal. Meskipun kita baru kenal sebentar. Aku bisa melihat kamu orang yang lembut dan baik hati. Beri aku kesempatan untuk merawatmu, menjadi sandaranmu. Mari kita bersama seumur hidup. Baik. Aku menyuruhmu mencari orang kaya. Kamu malah mencarikan satpam miskin untukku, bahkan menikah dengannya. Benar-benar tidak bisa mengurus apapun. Kalau saja kamu berguna sedikit, apakah anak adik ipar sampai harus hilang? Yan, keponakanku hilang, itu bukan salah ibu. Ibu, kamu juga serius banget sih. Kamu juga nggak mau diskusi sama kami soal ini. Dia cari penjaga keamanan yang miskin. Umurnya juga sudah tua, gajinya juga kecil. Kalau nanti tua dia akan dipecat. Bukankah kita harus merawat dan mengurus dia sampai akhir hayat? Kamu cerai dengannya. Menikah dengan orang kaya. Aku dengarkan kalian pergi kenalan. Apakah aku sama sekali tidak punya hak memilih pasangan? Aku menyuruhmu cari pasangan hidup. Bukan agar kamu jadi beban. Bukan untuk jadi orang yang menyusahkan. Aku tidak akan bercerai. Dia adalah orang yang jujur. Aku sudah yakin padanya. Ya, nenek tua yang bau. Kamu cukup berani, ya? Sekarang adalah detik terakhir tanggal 30 bulan ini. Kamu sudah tinggal di rumahku selama 30 hari. Waktunya pergi, ya? Kakek. Kakek pergi, kakek keluar. Kakek. Bulan ini ada tanggal 31. Ibu baru bisa ke rumah di Huayan bulan depan. Ayah? Tolong biarkan ibu masuk malam ini, ya. Di sini aku hanya punya 30 hari sebulan. Jangan bilang lebih 1 hari, bahkan 1 detik pun tidak boleh. Kamu biarkan ibu tinggal semalam lagi saja. Dia juga tidak punya tempat tinggal, seolah-olah kami tidak ada. Shen Biun, kalau kamu kasihan padanya, maka ikutlah dengannya pergi. Rumah tua sudah dijual, untuk menikahkan 2 anak laki-laki. Tidak ada uang di tangan. Aku kemana lagi bisa pergi? Kakak laki-laki dan kakak ipar bilang aku cuma boleh tinggal 30 hari bulan ini. Malam ini, bolehkah ibu duluan ke rumahmu? Ibu mertua, ini belum tanggal 1. Kamu kan tidak bisa datang. Ibu, sungguh tidak ada tempat lain lagi. Ibu, apakah ibu lagi membuat kakak besar dan kakak perempuan besar tidak senang lagi? Ibu tidak bisa menuruti mereka sedikit saja. Biarkan mereka tinggal lebih lama di sini semalam. Sudah, jangan pedulikan mereka. Besok pagi kita harus berangkat kerja. Matikan saja. Hahaha. Wanjing. Anak laki-laki dan perempuan saya sangat senang dengan pernikahan kami. Mereka sangat ingin bertemu denganmu. Bagaimana pendapat anakmu dan menantumu? Kalau kamu tidak keberatan, kapan-kapan kami akan berkunjung ke rumahmu. Mereka juga akan senang. Tidak perlu berkunjung ke rumah. Mereka semua cukup sibuk. Wan Qing, suaramu terdengar agak aneh. Apakah kamu sedang merasa sedih? Tidak sama sekali. Aku baik-baik saja. Sudah terlalu larut, kamu tidur lebih awal saja ya. Halo. Bukankah itu nenek? Apa yang terjadi? Wan Qing kenapa dia tidur di pinggir jalan? Cepat berhenti, kita cari nenek.
Wanting, kenapa kamu tidur di sini? Oh, aku semalam sibuk berjualan. Jadi melewatkan waktu jam malam. Lalu sudah terlalu malam. Aku hanya bertahan semalaman. Ayo ikut aku ke rumahku. Tinggal di rumahmu. Kita sudah menikah. Kita satu keluarga. Seharusnya tidak tinggal terpisah. Kakek, silakan pergi. Sebuah keluarga memang seharusnya tinggal bersama. Betul, kan? Ayo bawa nenek pergi. Pak Lu, kenapa Anda pulang? Bukankah Anda mau jadi direktur miliaran? Kenapa masih pakai seragam satpam? Pak Lu, Anda adalah direktur miliaran. Oh, saya bekerja untuk sebuah perusahaan bernama Kianyi. Dari mana datangnya direktur utama? Saya cuma satpam saja. Pak Huang, kita ngobrol lagi lain kali ya? Iya, baik. Pak Lu, ini sedang memainkan cerita cinta orang tua ya? Saudara-saudara, orang terkaya di Jiangcheng, Lu Jianye, dia kembali. Dia juga membawa seorang wanita. Sekarang beritahu Lin King identitasku. Takutnya dia mengira aku berniat menipu. Cari kesempatan yang tepat saja. Wan King, ayo, mau masuk. Rumah ini terlihat cukup hangat. Rumah ini sudah ditempati selama 2 atau 30 tahun. Memang agak tua. Jangan dipikirkan, ya, Kalau kamu tidak suka, kita bisa ganti yang baru. Jangan, aku cukup suka. Kok, jangan buang-buang uang lagi, ya. Aku pergi beres-beres dulu ya. Baju aku semua kotor. Pinjam kamu pakai sebentar. Nenek, cepat lihat. Ini hadiah dari ayah dan bibi untuk nenek. Suka nggak? Banyak banget. Semuanya hadiah untuk aku ya. Sepertinya kalian semua sangat menyukai saya. Tentu saja. Anak laki-laki dan perempuan saya semua ingin bertemu denganmu, nenek. Ini cincin yang dipilih khusus oleh bibi. Sangat cantik. Wow, ini pasti harganya puluhan ribu. Sangat berharga. Cincin ini dibeli oleh bibiku seharga 10 juta. Nenek, cepat pakai dan lihat apakah suka. 10 juta. Keluargamu bagaimana bisa membeli cincin berlian semahal itu? Ini terbuat dari kaca, tidak berharga. Oh, jadi terbuat dari kaca. Tidak heran terlihat begitu indah, ya? Ini hanya sedikit perhatian. Hadiah kecil tapi penuh makna. Aku cukup menyukainya. Ini pertama kalinya seseorang memberiku sebanyak ini hadiah. Kakek, cepat pasangkan untuk nenek. Kalau begitu, mulai sekarang apapun yang kamu mau, aku akan belikan. Terima kasih, Pak Lu. Aku juga tidak punya barang berharga. Ini sweater yang aku rajut sendiri. Ini untukmu dan An-An. Ayo An-An, ini untukmu. Ini saran untukmu. Terima kasih, nenek. Sangat nyaman, lembut saat disentuh, sangat familiar. Kalau nenek suka, itu yang terpenting. Sweater ini sangat cantik. Kamu sangat lihai tanganmu. Kakek dan nenek begitu romantis. Kalau bukan karena bertemu An-An,
Aku mau kemana menikmati kebahagiaan keluarga ini. Halo, Mama, besok ulang tahun mertua. Ingat datang lebih awal. Jangan lupa ya. Aduh. Ada apa sih? Besok ibu mertua ulang tahun. Ding Yuan suruh aku ikut juga. Besok juga ulang tahunmu yang ke-50 kan? Pas banget kalian bisa rayakan bareng. Kok kamu bisa ingat ulang tahunku? Tentu saja aku ingat ulang tahunmu. Pergi beli beberapa pakaian yang bagus untukmu. Buat ulang tahunmu meriah dan ramai. Ah, jangan boros uang. Pakaian saya cukup untuk dipakai. Asalkan kamu ingat hari ulang tahun saya, dan teman saya makan bersama, saya sudah puas. Saya akan pesankan kamar paling mewah untuk Wan King dan ibu mertua. Lainnya, memberikan proyek senilai 1 miliar sebagai hadiah perkenalan kepada mertua. Ding Yu sengaja membuatku merasa malu. Keluarga Chen kami akan segera menandatangani kontrak dengan grup Lu, kekayaan nomor 1 di Jiangcheng. Zaman sekarang berbeda dari dulu. Masih memesan ruangan kecil seperti ini, bagaimana bisa sepadan dengan identitasku? Selamat siang, Ibu Chen Qiufeng. Direktur Lu dari grup Lu telah meningkatkan ruangan Anda menjadi kamar mewah, dan harus datang langsung untuk merayakan ulang tahunmu. Direktur Lu akan datang sendiri untuk merayakan ulang tahunku. Lihat itu. Ini adalah perlakuan yang seharusnya aku terima, Chen Qiufeng. Direktur Lu sendiri yang akan mengupgrade ruang VIP untukku. Sangat sopan padaku. Begitu kontrak ditandatangani. Kamu dan ibumu, si miskin. Mereka takkan bisa menyaingi kita lagi. Ding Yuan. Kalau kamu nanti tidak melayani keluarga Chen dengan baik, aku akan mengusirmu. Yanyan, tenang saja, aku pasti akan merawat kamu dan ibu dengan baik. Kenapa ibuku belum datang juga? Ibumu itu orang desa yang selalu pakai pakaian compang-camping. Ini adalah hotel paling mewah di ibu kota. Dia kira. Bahkan mungkin tak bisa masuk pintunya. Nanti kamu jangan sering bergaul dengannya. Ibu yang melahirkan dan membesarkan aku ini sudah tua. Bagaimana aku bisa tak peduli padanya saat ini? Kamu cuma orang yang tidak berguna, seperti anak yang tak bisa diandalkan. Wow, siapa itu? Penampilan yang begitu menawan, mungkinkah dia istri Direktur Lu? Bisa memakai pakaian semahal ini. Selain istri Direktur Lu, siapa lagi? Bu, kenapa kamu pakai seperti ini? Pakaian ini baru saja dirilis oleh grup Lu. Model haute couture, harganya puluhan ribu yuan. Aku cuma nggak tahu, dari mana kamu yang cuma jualan kaki lima, bisa membeli pakaian ini? Pasti sewa. Sewa pakaian buat pamer, sungguh pura-pura. Ibu, ini hadiah buat menantu perempuan, kan? Mertua, ini sweater yang aku rajut sendiri, cuaca dingin. Tepat sekali untuk dipakai. Kalau kalian yang dari desa seperti kalian, orang pendek seperti ini jelas barang murahan. Ibu saya hanya pakai baju impor. Barang rusak macam kamu dibuang di jalan juga nggak ada yang mau ambil. Bukan, ibu mertua, benang ini yang terbaik yang saya beli. Pakai pasti nyaman. Siapa yang mau pakai barang sampah kayak kamu? Siapa yang mau barang sampah kayak gitu? Ini ibu saya yang merajutnya semalaman. Ini adalah niat baik dari dia. Chen Ding Yuan, kapan kamu berhak bicara di sini? Madu mertua. Ini juga amplop merah ini sebagai hadiah ulang tahunmu. Segini saja. Uang segini. Di hotel ini, mungkin kamu bahkan tidak bisa makan semangkuk sayur dingin. Makanlah beberapa lauk lagi di sini. Kamu benar-benar beruntung. Mama, hari ini adalah hari ulang tahun kalian, sekaligus hari kerja sama keluarga Chen dan keluarga Lu. Benar-benar 3 kabar gembira sekaligus. Bagaimana kalau kita sekeluarga duduk dan makan bersama dengan baik? Orang miskin seperti ini, siapa yang keluarganya sama dengan dia? Bukankah ini Eternal Heart termahal di dunia? Katanya 10 karat. Ibu, dari mana cincinmu itu? Ini dari Jianya yang memberikannya padaku. Tidak mungkin, aku pernah melihat cincin berlian ini di majalah.
Hanya ada satu di dunia, bernilai jutaan. Mana mungkin seorang satpam miskin bisa membelinya? Seorang satpam miskin tentu tidak bisa memberikan cincin semahal ini. Ini untuk saya berikan kepada ibu saya. Dia, Shen Wanqing, mencurinya dari keluarga kami. Sudah sepuh tapi masih mencuri dan berbuat jahat. Sungguh memalukan. Bukan bohong, memang bukan. Ini hadiah dari Jianya untukku. Aku benar-benar bukan pencuri. Yanyan, ibuku tidak mungkin mencuri. Apa kamu salah paham? Kenapa kamu bilang aku berbohong? Aku tidak bermaksud begitu, Ding Yuan. Kamu percaya ibu benar-benar tidak mencuri? Kamu masih berani membantah. Kalau kamu tidak segera menyerahkan cincin itu, aku akan buat kamu menyesal. Oh, Wanqing sudah sampai. Bawa hadiah yang sudah kusiapkan dan Yao bersamamu. Aku akan segera ke sana. Baik. Shen Dingyuan, kenapa masih bengong? Cepat, bawakan cincin itu ke sini. Yanyan, kamu percaya ibuku. Dia tidak mungkin mencuri. Hari ini juga ulang tahunnya. Bisakah kamu memberiku muka? Muka apa yang kamu punya? Kamu ini sampah. Pikirkan pekerjaanmu. Semua yang kamu miliki adalah dari keluarga Chen kami. Cepat bawa cincin itu ke sini. Jangan dong. Tidak bisa. Ini hadiah dari kakek Xian untukku. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Yanyan dia ibuku. Kalian semua sudah mati. Apa? Kalian mau apa? Apa yang kalian lakukan? Ibu, nenek yang bau juga pantas memakai cincin berlian bagus ini. Ah. Ibu, kamu baik-baik saja, ibu saya. Saya telah membawakan cincin ini untukmu. Saya akan memakaikannya untukmu. Hahaha. Cincin berlian yang kalian rebut dengan susah payah. Sebenarnya terbuat dari kaca. Terbuat dari kaca. Orang palsu miskin sudah cukup buruk. Masih pakai cincin palsu, barang yang tak pantas dipamerkan. Nenek itu menganggap kaca seperti harta karun. Kamu juga cuma pantas memakai barang murah seperti itu. Memakai cincin berlian palsu, menyewa pakaian untuk menghadiri pesta ulang tahun. Aku rasa kamu benar-benar cuma bikin keributan. Dasar perempuan rendahan, tidak pantas pakai baju secantik ini. Lepaskan bajunya. Usir keluar. Yanyan keterlaluan sekali. Ini ayahku. Berhenti. Ah. Jangan ganggu nenekku. Kalian para penjahat. Tunggu kakekku datang. Dia pasti akan memberi pelajaran pada kalian. Dasar anak haram kamu. Siapa kakekmu? Berani-beraninya memperlakukan aku seperti ini. Chen Qiufeng sering memerintah. Kakekku adalah Lu Jianye. HMPH. Seorang satpam bau kencur. Kau berani mengajariku pelajaran. Terlalu tinggi hati. Suruh dia datang saja. Perempuan jahat. Minggir. Berani kau bully nenekku. Kau. Chen Qiufeng. Kalau bisa dimaafkan, maafkanlah. Dia masih anak-anak. Loh, Shen Wanqing. Kamu memang terlahir untuk jadi orang rendahan. Nasib miskin di rumah juga jadi penderita yang mengasuh anak orang. Hari ini aku akan mengajarimu dengan baik. Hadiah dari Tuan Lu sudah sampai. Ini hadiah dari Tuan Lu untuk yang berulang tahun. Dia akan segera datang. Ini tas edisi terbatas. Bahkan dengan uang pun susah mendapatkannya. Ibu, kamu benar-benar membuatku bangga. Lihat itu, ini adalah perbedaan antara kita. Kamu seumur hidup takkan pernah mendapatkan perlakuan seperti ini. Menjadi mertua dengan orang sepertimu hanya akan merendahkan derajatku. Ini kontrak senilai 1 miliar. Orang miskin sepertimu mungkin bahkan tidak punya sebanyak koin kebahagiaan. Haha. Tuan Lu sebentar lagi akan datang. Aku juga tidak ingin terlalu membuatnya buruk. Kamu berikan aku gelas untuk minta maaf. Lalu pergi saja. Ini adalah niat baikmu.
Ibu mertua. Ibu mertua, ibu. Berikan itu padaku. Minum habis, Bu. Dia tidak boleh minum alkohol. Aku minum menggantikannya saja. Minuman yang Mama tuang, kamu juga berhak minum. Jangan beri salam minum. Kalau tak mau, minum hukuman saja. Minumlah, minumlah untukku. Siapa berani menyentuh dia? Aku lihat. Kalian ini terlalu berlebihan. Lekas lepaskan nenekku. Buku kontrakku. Buku kontrakku. Anak nakal. Kamu merusak buku kontrakku. Ini adalah kontrak senilai 1 miliar. Kau bahkan tidak mampu membayar dengan 10 nyawamu. Di kantor kakekku jauh lebih baik dari ini. Kau kira ini sampah yang dikumpulkan kakekmu? Sialan, kau anak nakal yang tak tahu sopan santun. Aku akan memukulmu sampai mati. Ayah, jangan pukul lagi. Keluarga kita susah payah sudah dekat dengan Tuan Lu. Sekarang semuanya hancur karena ibumu. Aku akan membunuhmu. Sayang. Jangan lari. Jangan lakukan ini. Ah. Lihat siapa yang berani menyentuh dia. Ham. Aku datang terlambat. Maaf sudah membuatmu merasa tersakiti. Percayalah, aku tidak akan membiarkan mereka mengganggumu lagi. Kakek, kenapa baru datang sekarang? Mereka yang mengganggu nenek. Orang yang mengganggumu tidak akan kuanggap enteng. Kamu itu satpam bau yang dinikahi oleh Shen Wanqing. Lihat dari cara berpakaian seperti orang penting, sangka orang dewasa. Bajunya juga disewa, kan? Kamu satu satpam bau-bau dan satu lagi pedagang kaki lima. Memang cocok banget ya? Apa salahnya jadi satpam dan pedagang kaki lima? Kami mencari uang dengan kerja keras sendiri, tidak kalah dari kalian. Yang paling hebat adalah kakek dan nenekku. Orang dari kelas bawah memang belum pernah melihat dunia. Ruangan mewah seperti ini kalau bukan karena kami. Kalian seumur hidup juga tidak mungkin masuk sini. Kalian para kutu busuk itu tidak pantas dibandingkan dengan saya. Jelas-jelas kamu yang memandang orang rendah. Kalian yang tidak pantas dibandingkan dengan kami. Kamu satpam bau ini cukup sombongnya. Kamu sangat hebat ya. Aku beritahu kamu. Kontrak yang rusak oleh cucumu nilainya 1 miliar. Apakah kamu mampu membayar? An, kerja bagus. Tanpa aku, dari mana kalian mendapatkan kontrak ini? Kalau rusak, ya sudah. Tapi berani bicara besar. Kamu tahu berapa banyak nol di belakang 1 miliar? Ada berapa nol? Hari ini seharusnya hari ulang tahunku. Aku ingin mengurangi masalah besar menjadi kecil. Tapi dengan sikapmu sebagai satpam yang bau ini, aku tidak akan tinggal diam begitu saja. Segera berlutut dan minta maaf kepada saya. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Biarkan kami berlutut padamu. Kamu belum layak untuk itu. Minta kami berlutut padamu. Kamu tidak punya hak itu. Haha. Saya segera akan menandatangani kontrak dengan Direktur Lu. Kamu cuma petugas keamanan, seorang pedagang kaki lima, seorang anak liar. Katanya saya tidak punya hak. Aduh Tuhan. Aku tahu kau ingin membantuku. Tapi jika sampai menyinggung ibu mertua, kau bahkan tidak akan bisa jadi satpam. Wanqing, jangan khawatir. Di Jiangcheng belum ada yang berani melawanku. Nenek tidak takut. Kakek akan melindungi kita dengan baik. Siapa yang bilang kepada kalian bahwa keluarga Lu harus menandatangani kontrak dengan kalian? Kontrak ini. Tapi Direktur Lu sendiri menunjuk Pak Fang untuk bernegosiasi dengan kita. Anggaran, dari 30 juta bahkan naik menjadi 100 juta. Dalam kerjasama kali ini, keluarga Chen pasti akan mendapatkannya. Pak Fang adalah orang kepercayaan Direktur Lu. Saat kita menandatangani kontrak dengan Direktur Lu, aku akan membuat kalian menghilang selamanya di Jiangcheng. Hahaha. Kamu terlalu membanggakan diri sendiri. Aku takut kamu tidak punya pengaruh sebesar itu di Jiangcheng. Maksudmu apa? Kamu tidak akan bisa menandatangani kontrak dengan keluarga Lu. Hah?
Seorang satpam bau seperti kamu bisa mengubah pikiran direktur Lu. Fang Jianghe, muncul di hadapanku dalam 1 menit. Bos Fang sebesar itu kamu kira bisa kamu panggil seenaknya. Bahkan dalam membual pun ada batasnya. Kan, jangan sampai nanti Bos Fang tidak bisa datang. Dan acaranya jadi berantakan. Dalam waktu 1 menit, Fang Jianghe pasti datang. Bicara besar sekali. Kalau tidak tahu pasti mengira nyata. Kupikir kamu adalah direktur Lu dari grup Lu. Mama, cepat nasihati Paman Jian Wei. Jangan biarkan dia membuat masalah semakin besar. Kalau sampai seperti itu, gimana akhirnya? Lebih baik lupakan urusan Jianye ini. Percaya deh, Wang Jianghe pasti akan datang. Baik, aku menunggu kamu 1 menit. Kalau Tuan Fang tidak datang, kamu harus berlutut dan mengaku salah padaku. Nanti berlutut dan minta maaf. Yang minta maaf siapa? Belum tentu kita tahu. Kalau kamu benar-benar bisa panggil Pak Fang, aku akan berlutut dan memberi 100 ketukan kepala padamu. Pak Fang sudah datang. Ah, Pak Fang, kamu datang tepat waktu. Satpam bau itu, dia tidak menghormati kamu, bermaksud mengubah keputusanmu. Begitulah paman bekerja. Ah, aku segera usir sampah-sampah ini. Kita ambil kontrak baru. Cepat tanda tangannya. 2 orang yang buta hati. Kalian tahu kalian sudah menyinggung siapa? Yang satu ini bukan satpam bau. Satu lagi pedagang kaki 5. Pak Wang, saya rasa kontrak grup Lu dan keluarga Chen bisa dibatalkan. Kau kira siapa dirimu? Bilang batal lalu batal, diam. Kontrak antara Lu dan Chen dibatalkan. Bos Fang, kamu gak percaya sama si penjaga keamanan bau ini, kan? Kalau orang seperti kamu yang berperilaku buruk, yang penuh dengan keserakahan dan rasa bangga diri, tidak layak bekerja sama dengan Lu. Kamu si penjaga keamanan bau, masih berbuat omong kosong di sini. Lihat aku akan mengoyak mulutmu. Bodoh, urusan ini tidak bisa kamu tolak. Tuan Fang, bukankah kau sudah bilang, kalau Lu Dong sudah menyelesaikan detail kontrak? Penandatanganan kontrak sudah pasti jadi urusan pasti. Bagaimana bisa dibatalkan begitu saja? Kamu salahkan karena kau tidak mampu melihat peluang. Kalau sampai menyinggung tamu penting, bahkan Pak Lu sendiri pun akan mengikuti keputusan ini. Bukan hanya kontrak kali ini. Mulai sekarang kalian jangan berharap bisa bekerja sama lagi dengan Lucy. Lihat, kamu tidak layak. Di ruangan pribadi yang diaturkan oleh direktur Lu untukmu merayakan ulang tahun. Segera keluar dari sini, cepat. Pak Fang. Saya juga sudah berutang 1 miliar untuk mempersiapkan proyek ini. Tanpa kerjasama dengan keluarga Lu, keluarga Chen kita akan benar-benar hancur. Tuan Fang, tolong bantu kami memohon. Ini salah paham. Pasti ini salah paham. Bagaimana bisa seperti ini? Baru saja aku menjadi orang yang sukses. Kenapa bilang batal? Terus langsung batal. Selesai deh. Selesai deh. Apa ini benar-benar selesai? Membatalkan kontrak ini hanya untuk memberi kalian pelajaran. Lihat nanti siapa yang berani mengganggu Wan King lagi. Ini akibatnya. Kamu ini benar-benar perusak. Bikin keluarga Chen kehilangan kontrak. Aku akan membunuhmu. Ah. Usir dia keluar dari sini. Apakah Wan King dan yang lain tidak membuatmu takut? Hei, Jianye, apa sebenarnya hubunganmu dengan Tuan Lu? Mengapa Tuan Fang mendengarkanmu? Menantu Zhen King bahkan merebut hadiah dari tangannya. Ini bukan pertemuan yang baik. Sekarang beritahu dia identitasnya. Takut akan membawanya masalah. Dulu aku pernah jadi penjaga keamanan di keluarga Lu. Ada hubungan sedikit dengan direktur Lu. Pembatalan kontrak dan pengembalian hadiah semuanya atas izin direktur Lu. Aku hanya menyampaikan pesan untuknya. Begitu rupanya. Tapi Jianye, mulai sekarang, jangan pernah lakukan hal berbahaya seperti ini demi aku lagi. Kalau benar Pak Lu berhasil diselamatkan, aku harus bagaimana? Tenang saja, aku akan tahu batasannya. Ulang tahunku yang seharusnya merayakan, malah mereka yang mengacaukannya. Ayo pulang ke rumah dan rayakan ulang tahunmu. Aku juga ingin merayakan ulang tahun nenek. Wan King, istirahatlah dengan baik. Aku menikahi kamu. Bukan untuk membuatmu bekerja. Hari ini adalah hari ulang tahun yang utama. Aku akan buatkan mie panjang umur untukmu.
Mie panjang umur datang. Kue ulang tahun datang. Aduh. Baiklah. Kita pesan kue. Ah, selamat ulang tahun untukmu. 生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。 Harusnya senang merayakan ulang tahun ini. Kenapa malah menangis? Lihat deh. Aku cukup senang. 我挺高兴的。 Tidak menyangka ulang tahunku 我的生日 masih ditemani kalian berdua. Mulai sekarang, aku dan Anan akan menemanimu setiap ulang tahunmu. Kuenya benar-benar manis. Cepat, Nenek, buat permohonan. Ayo kita makan kue. Harapan pertama saya adalah, semoga seluruh keluarga kita selalu aman dan selamat. Sehat-sehat selalu. Harapan kedua saya adalah, semoga bisa bersama Pak Lu seumur hidup. 相伴余生。 Saling mendukung sampai tua. Bodoh, harapan kalau diucapkan jadi batal ya. Baiklah, aku tidak akan bilang lagi. Kehendak ketiga saya adalah berharap di sisa hidup saya bisa menemukan cucu saya, Lele. Lele. Hari yang indah lagi. Semoga kamu bisa bangun dengan tenang dan sehat. Sehat dan cerdas. Nenek pasti akan berhasil. Wan King, kamu sedang melihat apa? Wan King, kamu sedang melihat apa? Oh, tidak ada apa-apa, hanya teringat beberapa kenangan lama. Hei kamu, kenapa kamu kesini? Kita sudah menikah, jadi seharusnya tidur bersama. Wan King. Jingyi, ini tidak baik, kan? Ah. Tidak suka lagi. Juga bukan karena kita sudah cukup dewasa. Agak malu juga. Makanya kita harus lebih menikmati satu sama lain. 好好的享受彼此吧。 Bukankah itu wanita yang dibawa pulang oleh Ludong? Apakah kamu pergi belanja untuk memasak bagi Tuan Lu? Iya, untuk membuat pangsit. Ini daging babi yang baru saja kau beli. Aku berikan untukmu. Tidak, aku sungguh tidak enak hati. Jianye, kamu adalah orang terkenal di kompleks kita. Mari kita sering berhubungan ke depannya. Aku juga ingin menambah keberuntungan. Saudari, ceritakanlah kepada kami, bagaimana kamu bisa bersama Pak Lu? Ada rahasia menikah ke keluarga kaya. Ceritakanlah padaku, agar aku juga bisa mendapatkan suami kaya. Kamu sedang ngomong apa? Mengenai apa? Bos, Jianye, dia cuma seorang satpam. Apakah kalian salah paham? Kakak, kamu memang pandai bercanda. Kami kan tidak merebut darimu. Kenapa harus disembunyikan? Ating, kamu juga sudah kembali. Bos Lu sudah kembali. Kenapa Jingye dan yang lain semua memanggilmu bos? Bos itu cuma sebutan hormat. Semua karena tetangga sekitar menghormati. Kadang-kadang, aku juga pergi ke pusat layanan komunitas untuk kerja keras, membantu sedikit-sedikit. Bos Lu, kamu memang sangat rendah hati. Laulu, kalian tetangga benar-benar ramah ya? Tentu saja. Haha. Jingye sendiri harus menjaga cucu dan juga bekerja. Tidak mudah juga, aku harus lebih banyak uang. Wan King, ini uang belanja bulan ini. Ini pasti sudah 30.000, kan? Kenapa bisa sebanyak ini? Ini adalah bonus dari perusahaanku. Dan ini juga. Ini adalah tabunganku selama bertahun-tahun. Semua untuk kamu. Kamu memberikan semua uang itu padaku. Lalu kamu pakai apa? Suami memberi uang kepada istri. Bukankah itu sudah sewajarnya? Aku sudah bilang tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Baik. Kamu di rumah saja ya? Aku pergi cari uang dulu. Baik.
Halo Shen Wanting. Keluar dari sana. Aku ada di bawahmu. Ibu mertua Yanyan. Kenapa kalian datang? Kamu dan yang itu. Lu Jianye tinggal di tempat sekecil ini. Benar-benar penjaga keamanan bau busuk. Aku kira itu benar-benar Lu Jianye. Yang membuat Pak Fang berubah pikiran. Menurutku ini cuma kebetulan saja. Ada apa dengan kalian? Tinggal di daerah kumuh seperti ini. Yanyan, kamu yakin nenek tua ini punya uang? Dia berjualan di pinggir jalan tiap hari. Pendapatannya juga tidak sedikit. Ini semua karena kamu. Menghancurkan kerja sama kita dengan Lucy. Kamu harus bertanggung jawab penuh. Serahkan uangnya. Keputusan ini dibuat oleh Bapak Lu. Tapi kalian kan mertua saya. Kalau ada kesulitan, aku bisa bantu. Ngomong-ngomong, ini uang hasil jualan saya. Semua untuk kalian. Cuma uang receh segini untuk disuruh pergi. Kamu ini pengemis ya? Ah. Saya cuma punya segini. Biasanya kamu pelit buat makan, pelit buat pakai, pasti bukan cuma segitu. Pasti kamu sembunyikan. Tidak, tidak, saya benar-benar tidak punya lagi. Sayang, benar-benar tidak punya lagi. Ini apa? Kartu tingkat atas dari Ban Jiangcheng. Nenek, kamu masih menipu kami bilang tidak punya uang. Ini dari Jianye. Bukan punya aku, kalian semua sudah menikah. Loh, kok bukan punya kamu? Ini uang hasil kerja keras Jianye. Ini uang pensiunnya. Aku hanya membantu dia menyimpannya. Aku nggak bisa memberikannya ke kalian. Kamu sudah makan dan minum gratis di rumahku bertahun-tahun. Juga merusak pesta ulang tahun ibuku. Ini semua hutangmu kepada kami. Sudahlah, aku bahkan tidak mau uang sebanyak ini. Kalau tidak ambil kartu ini juga tidak apa-apa. Kamu pergi melamar sebagai pengasuh di keluarga Lu. Aku tidak bisa jadi pengasuh. Masih harus berjualan. Terserah kamu mau pilih apa. Kamu menyebabkan aku kehilangan kontrak. Kamu harus bertanggung jawab, Pak Lu, orang sebesar dia, tentunya tidak kekurangan pengasuh di rumah. Kenapa kalian mau aku pergi? Belakangan Pak Lu sedang menyiapkan sebuah proyek. Kamu curi dokumen penawaran itu. Kita pasti harus menang. Hentikan kerjasama antara Zheng dan keluarga Lu. Apa yang membuatku mencuri? Apa yang membuatku mencuri? Tidak. Tidak, ini tindakan melanggar hukum. Aku tidak bisa melakukannya. Kalau kamu harus pergi, pergilah. Kalau tidak mau pergi, tetap harus pergi. Untuk bekerja sama dengan Direktur Lu, kami meminjam. Pinjaman 1 miliar. Kalau kali ini tidak mendapatkan surat tender, keluarga Chen akan bangkrut. Keluarga Chen hancur. Kalian juga akan ikut terpuruk. Kalau kamu tidak setuju, biarkan anakmu menggantikan keluarga Chen melunasi utang. Shen Dingyuan pasti akan meninggal sebelum aku, Chen Qiufeng. Jangan, jangan, jangan. Ibu mertua, kamu jangan sekali-kali menyakiti Dingyuan. Kamu membuatku terdesak. Aku bisa melakukan apa saja. Apa kamu? Tuan muda besar kembali ke negara hari ini. Kalian perhatikan baik-baik. Bersihkan villa dengan rapi. Bapak Lu, selamat jalan. Di keluarga Lu ada 4 tuan. Kalian harus mengenali mereka dengan jelas. Tuan tua, tuan muda, putri besar dan putra kecil. Selain itu, ada nyonya tua yang akan segera masuk. Lalu, bagaimana dengan nyonya muda? Tidak ada nyonya kecil. Yang master kecil adalah anak angkat. Kalian harus berlaku adil. Ya. Tuan Lu malah memperlakukan anak yang ditemukan seperti anak sendiri. Dia benar-benar orang yang baik hati. Nyonya tua segera masuk. Keluarga harus mengganti foto keluarga dengan yang baru. Kalian semua hati-hati. Pegang dengan lembut. Nyonya Lu memang sangat beruntung. Di usia tua, masih bisa menemukan suami seperti Direktur Lu yang sangat menyayanginya. Kamu urus dapur. Kamu urus ruang baca. Sebelum Tuan kembali, bersihkan semuanya dengan baik. Baik. Benarkah kita akan mencuri? Tapi kalau tidak bisa mendapatkan dokumen tender, keluarga Chen akan bangkrut. Bagaimana dengan keluarga Dingyuan? Kalau begitu, bagaimana kalau cuma melihat sekali saja? Paman Biao mungkin menyimpannya di laci meja tulis. Tangkap pencuri, tangkap pencuri. Baiklah. Kau berani mencuri di rumah keluarga Lu. Ah. Dialah yang mencuri di rumah keluarga Lu.
Apa mungkin kakek menyuruhku mencuri dokumen tender? Dan mereka mengetahuinya. Aku tidak, tapi kau masih berani membantah. Aku sendiri yang melihatnya. Jujurlah, kenapa kamu mencuri? Siapa yang menyuruhmu? Tidak boleh bilang alasannya. Cari tahu untukku. Lihat dia mencuri apa saja. Benar-benar tidak ada. Ini kalung milik Nyonya Muda. Pencuri dari keluarga Lu adalah dia. Bukan aku benar-benar tidak mencuri. Siapa suruh kamu sial? Jadilah kambing hitamku saja. Barang bukti sudah ditemukan. Kamu masih mau membela diri. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kenapa benda ini bisa di tubuhku. Pencuri seperti kamu tidak akan mudah mengaku. Tidak boleh tidak dipukul. Hanya dia yang pernah mendekatiku. Pasti kamu yang memasukkan kalung mutiara ke sakuku. Aku tidak punya dendam denganmu. Kenapa kamu memfitnahku? Omong kosong, kamu yang mencuri lalu menuduhku. Potong tanganmu. Lihat apakah kamu masih berani. Berhenti. Tuan Muda. Siapa yang memberimu keberanian? Berani melakukan hukuman sendiri di keluarga Lu. Tuan Muda dia. Dia mencuri sesuatu. Barang itu kamu yang mencuri, kan? Berani-beraninya menuduh orang lain di sini. Ibu Wang. Kamu sudah tinggal di keluarga Lu selama setahun. Keluarga Lu mengasihani ibumu yang sedang sakit parah. Selalu melayanimu. Tidak. Tapi kamu malah terus-menerus mencuri barang keluarga Lu. Tuan Muda. Ibu saya sedang sakit parah. Saya butuh uang. Saya sempat kehilangan akal. Tolong maafkan saya. Saya sebenarnya ingin memberimu kesempatan, tapi saya tidak menyangka. Kamu masih memfitnah. Kamu sangat mengecewakan saya. Keluar sana, jangan hina aku. Pergi. Tuan Muda, tolong jangan hukum aku. Barusan aku membuatmu merasa tidak enak. Aku akan berikan gaji 1 bulan sebagai ganti rugi. Hari ini juga libur. Ya, tidak usah. Tidak apa-apa, aku benar-benar baik-baik saja. Tuan Muda, aku pergi dulu ya, baik. Ayah. Ini suara An-An. Ayah, aku sangat merindukanmu. Kakek sudah mendesakku lagi. Kenapa sepertinya Wan King tidak bisa? Kenapa Wan King bisa jadi pengasuh di sini? Ayah, kenapa tidak membawa Tante Wan King bersama? Ayah belum memberitahu Tante King tentang identitasnya. Sekarang belum tepat waktunya. Aku pasti akan segera memberitahu kebenaran kepada Wan King. Agar keluarga kita bisa segera berkumpul kembali. Halo, Bu. Pertemuan tender akan dimulai besok. Barang ini harus saya dapatkan hari ini. Kakek. Keluarga Lu semuanya orang baik. Kita tidak bisa bekerja sama dengan keluarga Lu dengan cara seperti ini. Kalau tidak, kita pikirkan cara lain saja. Jaringan keuangan keluarga Chen sudah putus. Persaingan yang adil sama sekali tidak bisa menang. Menangislah menangis, hanya tahu menangis saja. Perasaanmu sudah hilang karena menangis. Nenek tua busuk, aku beritahu kamu. Kalau kamu tidak mendapatkan dokumen tender hari ini, aku akan membawa cucumu untuk lompat ke sungai. Baik, kakek, ibu akan mencari cara. Tidak bisa begitu. Apakah dokumen tender ini harus diberikan ke kakek? Aku tidak bisa melakukan ini. Kalau begitu juga akan merugikan keluarga Chen. Nenek. Kenapa Anda ada di sini? Bagus sekali kakek membawamu kembali. An-An, kenapa kamu ada di rumah keluarga Lu? Kakek, ini adalah tempat itu. Aku datang ke sini jadi satpam. Aku kerja jadi pembantu di keluarga Lu. Barusan aku tak sengaja menjatuhkan foto. Ayo, biar aku yang bantu. Ayah, hei. Ini pasti Kini, kan?
Wajahnya benar-benar punya aura. Halo, aku putriku, Lu Yun, Qin Yi. Senang bertemu denganmu. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Ah, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku tidak membawa apa-apa. Terimalah sedikit niat baik dari anak ini. Bukankah ini kalung Nona Lu? 这不是陆大小姐的项链吗？ Ah, itu. Ini adalah hadiah dari saya kepada Nona Lu sebagai sekretarisnya. Dia memberikannya padaku. Tidak boleh. Ini terlalu berharga. Kita satu keluarga, tidak bicara dua bahasa. Ayah kandung, aku akan memakaikan ini untukmu. Ini, kamu memakai ini sangat cantik. Ah, An. Kenapa tidak makan? Tuan Lu. Bagaimana kamu mengenal ayah An? Ah, Tuan Lu sangat menyukai anak-anak. Iya, saya sangat suka. 我非常喜欢啊。 Ini adalah si kecil di keluarga kami. Aku adalah si kecil dari kakek, nenek, ayah, dan bibi. Iya. Hei, kita masih berdiri buat apa sih? Makan. Bos lu belum ngomong loh. Oh. Iya. Makan. Haha makan. Ayo makan. Ayah. Persahabatan itu jangan bertaruh jangan kalah. Tapi akhirnya tetap tidak bergerak. Sudah diperiksa dengan jelas. Apa sebenarnya yang terjadi? Mereka hanya ingin tahu judul kita. 他们想知道我们的标。 Kemudian bekerja sama dengan kita. Bos. Kamu dipecat. Kakek tua mati itu. Kenapa belum kirim penawaran itu? Mama Yanyan. Bagaimana bisa kamu menyuruh Mama membuat penawaran? Kalau tidak biarkan Mama pergi, lalu siapa lagi? Kamu ini pengecut tidak berguna. Tidak bisa membantu sedikit pun. Kalau diminta pun tetap diminta. Ayo, mari bekerja sama. Kalau tidak, keluarga Chen kita akan selesai. Nenek Bei, kalian memohon padaku. Mulai hari ini, keluarga Chen di Jiangcheng akan dihapus dari daftar. Ini lelucon internasional apa? Menghapus keluarga Chen dari Jiangcheng atas dasar apa? Hanya karena saya adalah ketua grup Lu Jianye. Kamu cuma satpam gaji bulanan 3.000 yang payah. Kamu kira cuma ganti baju. Terus cari 2 aktor langsung jadi orang hebat ya? Kalau kamu itu Lu dong. Maka aku ini malah raja segala raja. Kamu hampir bangkrut. Aku mana mungkin bangkrut. Kamu satpam bau kencur. Berani kau mengutuk aku. Mau cari masalah ya? Aduh. Paman Dewa, jangan bercanda. Di saat seperti ini malah menambah kesusahan. Hei. Apa? Keluarga Chen bangkrut. Bagaimana mungkin? Ini bagaimana bisa? Kamu? Apa sebenarnya yang telah kamu lakukan? Kamu adalah unta. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud untuk menyinggung. Tolong berikan kami jalan keluar, Chen Jian. Ketika kamu menyuruh Wan Qing mencuri dokumen, kamu teringat hari ini. Aku yang bersalah pada Wan Qing. Aku pantas mati, aku pantas mati, aku pantas mati, begitu juga kamu. Sebagai menantu perempuannya, mengambil uangnya dari berjualan, menikmati mencuci dan memasak. Kamu masih mengeluh padanya, hingga dia mengembara di jalanan. Kamu tidak layak menjadi menantuku. Ini salahku. Aku yang tidak layak. Paman Qin, kamu juga adalah mertuaku. Aku mohon padamu, tolong lepaskan keluarga Chen kami. Aku akan jadi menantu perempuan yang baik untukmu. Aku akan jadi menantu perempuan yang sah dan baik untukmu. Sekarang tahu salah, sudah terlambat. Ding Yuan, tolong minta maafkan kami. Ding Yuan, Unclei Jianren, kita semua satu keluarga. Menantu dan Yan Yan hanya terlalu buru-buru. Tolong, kasihanilah mereka. Yang paling brengsek adalah kamu. Mereka memaksa King Akhir, menghinanya King Akhir. Apakah kamu tidak tahu? Kamu jelas tahu. Tapi kamu membiarkan kebiasaan buruk mereka. Sebagai anak manusia, tidak hormat kepada orang tua, dia telah memberikan segalanya untukmu. Apa yang sudah kamu lakukan untuknya? Aku salah? Salah karena ingin naik status. Lemah dan tak berdaya, tidak punya tanggung jawab.
Kamu sama sekali tidak pantas menjadi anaknya. Ibu, aku salah. Itu salahku. Manajer bilang, ayah sudah bekerja keras seumur hidup. Apakah kau sudah memperlakukannya dengan baik? Pasti itu Laulu yang kembali. Kenapa dia pulang begitu cepat hari ini? Begitu cepat bertahun-tahun berlalu. Rumahnya masih seperti dulu. Orang-orang di rumah ini justru turun satu tingkat. Permisi, Anda siapa? Haha. Memang pantas jadi pengasuh. Begitu bersih. Aku rasa kamu hanya cocok untuk membersihkan di sini saja. Nyonya ini. Sebenarnya kamu siapa? Aku tidak kenal kamu. Tolong segera keluar dari rumahku. Rumahmu. Kau kira dengan tidur sama Laulu, beberapa waktu, tempat ini jadi rumahmu. HMPH. Jangan bercanda, Tante. Apakah Anda pembantu tua yang dinikahi oleh Laulu? Berpakaian lusuh. Orang sudah tua dan tidak menarik lagi. Jika dibandingkan dengan saya, jauh sekali bedanya. Laulu memang begitu. Setelah meninggalkanku, seleranya turun dengan cepat. Satu batang daun bawang juga ingin jadi mawar. Haruskah saya bilang Laulu polos atau kamu berhayal? Nyonya ini. Saya benar-benar tidak kenal kamu. Ini rumah saya. Kalau kamu terus ngomong sembarangan, saya akan lapor polisi. Ada orang masuk rumah orang tanpa izin. Masuk rumah orang tanpa izin. Selesaikan dulu masalah besar ini. Kamu justru orang luar di sini. Lihat istri pemilik rumah pulang. Kamu, selingkuhan kecil, masih berani ngambek. Siapa yang selingkuhan kecil? Sebenarnya kamu siapa? Kenalkan diri dulu. Saya Wang Lifeng. Adalah istri asli Lu Jianye. Istri asli Laulu. Saya dan Laulu sudah menikah. Bagaimana bisa? Saya ingat. Laulu pernah menikah sebelumnya. Mungkin kamu adalah mantan istrinya. Mantan istri kenapa? Dia juga istri sah. Aku beritahu kamu dengan jelas. Kali ini aku kembali untuk rujuk dengan Laulu. Rujuk. Apakah Jianye tahu? Ini urusanku dengannya. Kamu tidak berhak menyela. Aku adalah istri sah dari Lu Jianye. Kamu paling banter cuma pengganti. Posisikan dirimu dengan benar. Burung kecil pun ingin jadi burung phoenix. Bibi. Kamu juga sudah berumur. Jangan bermimpi di siang bolong. Apa kamu sudah melihat? Pakaian mewah ini baru pantas untuk sekarang. Laulu, kamu pakai barang pasar malam. Dengan apa kamu mau bersaing denganku? Aku dan Laulu menjalani hidup dengan jujur dan sederhana. Orang biasa. Dia tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Wanita bodoh ini tampaknya tidak tahu apa-apa tentang Lu Jianye. Bahkan tidak tahu dia adalah orang kaya raya. Lu Jianye pasti juga tidak punya banyak perasaan tulus untuk dia. Kamu belum tahu, kan? Rumah ini dulu dibeli oleh Lulau demi menikahiku. Meskipun kamu adalah mantan istri Lu Jianye, tapi aku tidak ada niat untuk menjamu kamu. Tolong keluar sekarang juga. Yang harus keluar adalah kamu. Ini ada 30.000 yuan. Kalau tahu diri, ambil uangnya dan segera pergi. Dia cuma pembantu yang melayani orang. Aku dan Pak Lu punya sepasang anak. Mereka tidak akan mengakui kamu si orang miskin ini. Sekarang aku sudah kembali. Posisi ibu Lu hanya untuk aku. Orang miskin ya tetap miskin. Melihat uang langsung matanya melotot. Hanya bisa merunduk di lantai seperti anjing untuk mengambilnya. Dasar bajingan. Meskipun aku tidak seberapa kaya seperti kamu, tapi aku lebih beradab darimu. Aku tidak akan seenaknya membuat keributan di rumah orang lain. Wang Yusin. Tolong simpan uangmu. Jangan kotorin lantai yang baru aku pel. Aduh. Aku tidak tahu kamu sedang ngomong kosong apa. Aku juga tidak mengincar uang suami. Sekarang kami sangat bahagia. Aku tidak akan pergi.
Kalau kamu tidak ada urusan lain, jangan ganggu aku ngepel. Kamu pembantu bau. Kotor banget. Aduh, sepatuku. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas masuk keluarga lu. Orang tua lu hanya milikku. Kita tunggu saja. Wan King, kamu kenapa? Bukankah itu Wang Lifang barusan? Dia malah kembali. Kamu kenal wanita yang barusan itu? Kenal. Dulu dia menikah dan punya anak dengan Pak Lu di rumah ini. Waktu muda dia cukup sombong. Dia bahkan tidak mau melihat kami, tetangga-tetangga ini dengan tatapan serius. Tapi Pak Lu terhadap dia. Aduh. Semuanya salah kakak perempuan yang banyak omong. Jangan terlalu dipikirkannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu semua sudah lama sekali, puluhan tahun yang lalu. Setelah dia bercerai, dia pergi. Dan tidak pernah kembali lagi. Kenapa dia tiba-tiba datang hari ini? Dia pasti datang mencari Laulu. Sekarang dia pasti sangat menyesal. Pantaskah? Adik perempuan, harus lebih hati-hati ya. Untuk mengantisipasi dia. Sekarang, Laulu memang sangat diinginkan. Bukankah itu Wang Lifang? Dia datang ke kompleks apa? Datang. Aduh. Wan King. Wan Ting. Apa kamu kenapa? Aku baik-baik saja. Ah. Aku lupa masak malam ini. Aku segera masak. Segera akan selesai kok. Kacamata hitam, kamu baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja, aku pergi masak dulu. Wang Lifang memang benar pernah datang. Apakah orang yang bernama Wang Lifang itu datang mengganggumu? Dia tidak menyakitimu, kan? Biar aku lihat dengan baik. Tidak ada. Hanya saja aku tahu wanita ini bicara tidak enak didengar. Itu semua salahku. Maaf sudah membuatmu merasa tersakiti. Kalau wanita gila itu mengganggumu lagi nanti, jangan dihadapi sendiri. Harus beritahu aku. Wan King. Apakah kamu salah paham? Kita kan suami istri. Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan. Aku menikah dengannya selama 5 tahun. Dia membuatku memakai topi hijau selama 3 tahun. Ah. Lu Jianye, kamu mau apa? Oh, kakak, aku tidak berani lagi. Bebaskan aku. Tak berani bilang berapa lama kamu bersama orang bajingan ini. Lu Jianye, kamu sedang apa? Urusan saya dan kamu tidak ada hubungannya. Kita sekarang bercerai saja. Jangan halangi aku menikahi orang kaya. Cerai aku pukul kamu. Ini adalah kartu terakhir yang aku beri untukmu. Bawalah ayahmu dan keluar dari sini. Anak-anak tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Aku sudah cukup muak dengan kamu yang miskin. Siapa yang peduli sama kamu? Dua budak itu memang nasibnya jadi satpam seumur hidup. Pergi sana. Begitulah, lalu dia merasa aku miskin dan gak punya kemampuan. Jadi dia pergi sama pria lain. Tapi sekarang aku sudah bisa ikhlas. Gak nyangka dia tiba-tiba muncul. Lauluo, kamu sudah bekerja keras. Membesarkan 2 anak sendirian tidak mudah. Wan King. Kamu juga membesarkan 2 anak laki-laki sendirian. Pasti juga sangat sulit. Sekarang kita bersama. Semuanya jadi baik. Aku pasti tidak akan membiarkan kamu menderita sedikit pun lagi. Saat menghadapi masalah, jangan memaksakan diri. Biarkan aku menjadi sandaranmu. Kakek dan nenek, hari ini aku tampil sangat baik. Guru memberiku bunga merah kecil. Hebat, kan? An-an di keluarga kita memang yang terbaik. Mau hadiah apa? Kue. Nenek akan membelikanmu. Kamu selalu memanjakannya. Segera pulang ya. An-an. Nenek baik, kan, kakek? Aku mau naik kuda besar. Baik, An-an kita memang hebat. Apapun yang diminta kakek pasti setuju. Kue datang. Ayo, An-an, ini untukmu. Laulu memberimu ini, ayo.
Masih ada jatahnya aku juga. Ayo, sekarang aku benar-benar memanfaatkan cucuku. Enak, kakek makan, nenek juga makan. Kue nenek sangat enak. Kenapa kamu nggak makan? Apakah malu? Oh hehehe. Wajah nenek merah. Tak disangka, masa akhir dinasti Qing juga begitu menggemaskan. An, kue ini terlalu manis, bersulang. Bersulang. Bagus. Kamu cukup hebat. Shen Wanqing berhasil membuat Laulu terpesona seperti ini. Tapi rahasia cucumu ada di tanganku. Aku ingin lihat bagaimana kamu berlutut dan memohon. Ah, cepat buka pintu. Ayahmu pulang. Kamu siapa? Aku tidak kenal kamu. Anak kecil, kamu pasti Luan An, kan? Ayo, biar nenek lihat kamu dengan baik. Bukan nenekku. Kamu orang jahat. Wang Lihong, kamu datang lagi buat apa? Aku memperingatkanmu, jangan sentuh An. Aku tidak sekejam itu. Secara resmi An juga cucuku. Memanggil nenek tidak berlebihan, kan? Shen Wanqi, aku suruh kamu pergi. Sudahkah kamu memikirkannya? Aku memperingatkanmu, jangan bicara sembarangan di depan anak. Kasih sayang kakek dan cucu dalam. Sayang sekali, An adalah cucuku. Lu Jianye adalah mantan suamiku. Itu semua fakta yang tidak bisa kamu ubah. Laulu sudah memberitahuku. Dulu kamu meninggalkan suami dan anakmu untuk mengejar orang kaya. Sekarang kamu kembali mau apa? Keluarga lu kami tidak menyambutmu. Benar, tidak menyambutmu, tidak menyambutku. Kamu sudah pikirkan baik-baik. Kalau aku pergi hari ini. Sepanjang hidupmu jangan harap tahu di mana cucumu berada. Maksudmu apa? Kamu tahu di mana cucuku berada? Pembantu bau ini tidak bisa membedakan raja besar dan raja kecil. Ya, kalau berani sentuh aku lagi dengan tangan kotormu. Pergi sekarang juga. Kamu yang kotor, nenekku ini harum sekali. Jangan bully nenek. Bajingan kecil. Kamu sama seperti pembantu bau ini. Kalian berdua anak haram keluarga lu, Wang Lifang. An bukan anak haram. An adalah kebanggaan kakek dan nenek. Wang Lifang, kamu begitu asal bicara pada seorang anak. Kamu masih manusiakah? An juga cucumu. Apa maksudmu dengan kata-katamu barusan? Ingin tahu di mana cucu Emu? Lele. Gampang, secara sukarela keluar dari keluarga lu. Keluar dari kota Jiang. Jangan pernah muncul di depan Lu Jianye. Pergi dari ayah lu. Kenapa baru beberapa hari kamu sudah tidak tega meninggalkannya? Kamu seorang janda yang membuat suami mati. Pantas dengan ayah lu. Jangan sampai dia juga ikut mati karena kamu. Saya tidak punya. Shen Wanqing sungguh. Bahkan jika aku tidak memaksa Mu meninggalkan keluarga lu, kamu benar-benar pikir Lu Jingyi akan bersamamu seumur hidup. Bangunlah. Keluarga lu bukan orang seperti kamu yang bisa menyusup ke sana. Aku tidak punya banyak kesabaran. Besok tunggu saja sampai kamu mati. Kalau terlambat. Lain kali aku cari cucumu lagi. Jangan lagi mengadu ke Pak Lu. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kakek. Apa yang terjadi dengan An? Ada nenek jahat yang datang. Menyuruh nenek pergi dari kami. Kakek, cepat pikirkan solusinya. Pasti itu wanita gila Wang Lifang. Dia bahkan ingin mengusir Wanqing. An, serahkan padaku, kakek. Aku pasti tidak akan membiarkan nenek meninggalkan kita. King, Laulu. Kita sebaiknya berpisah untuk sementara waktu. Wanqing. Ini salahku karena tidak menangani urusan ini dengan baik. Percayalah, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini. Jangan percaya sama satu kata pun dari wanita gila itu. Bukan begitu. Tak ada yang memaksa aku. Aku sendiri yang meminta. Tunggu sebentar ya, aku akan memberitahu wanita gila ini dengan jelas sekarang juga. Wang Lifang. Ini peringatan terakhirku padamu. Jika kamu terus mengganggu Wanting, kamu akan menyesal hidup di dunia ini. Segera keluar dari Jiangcheng. Laulu. Aku akan melindungimu dengan baik. Aku akan jujur padamu. Sebenarnya, Pak Lu. Tidak perlu dijelaskan. Aku percaya padamu. Maaf, Pak Luo.
Aku cuma merasa selama ini terlalu banyak yang terjadi. 发生太多事情了， Kita semua perlu tenang sejenak. 都需要好好冷静一下。 Sebenarnya, Wan King, identitasku tidak sesederhana yang kamu lihat. Ada banyak hal yang bisa aku selesaikan. Kamu tidak perlu menghiburku lagi. Aku sudah memutuskan. Kakek, aku tidak ingin nenek pergi. Aku suka nenek. Tenang saja, An, tidak ada seorang pun yang bisa mengusir nenek. Wang Lifang, kau benar-benar mengarahkan rencanamu ke Wan King. Sungguh tak tahu diri. Beberapa orang bukanlah yang bisa kau perhitungkan. Direktur Lu, Anda suruh saya awasi dengan ketat. Wang Lifang baru saja mengirim kabar. Nyonya pergi mencarinya. Rapat dibatalkan, siapkan pelajaran. Wah, lumayan tepat waktu juga ya. Shen Wanxing, bukankah kamu biasanya cukup sombong? Kenapa hari ini kelihatan merendah seperti ini? Wang Lifang, aku sudah pindah dari rumah keluarga Lu. Di mana cucuku? Tenang saja, dia masih hidup. Kalau kamu tahu dari awal seperti ini, kenapa harus membuat semuanya jadi tidak menyenangkan? Kamu tahu aku bukan datang untuk mendengarkan omong kosongmu. Shen Wanqing sudah sampai pada titik ini. Kamu masih berani bersikap sombong seperti ini. Apakah kamu kira setelah meninggalkan keluarga Lu, aku tidak akan melawanmu? Sebenarnya kamu mau apa? Aku beritahu kamu. Lu Jianying hanya akan menjadi milikku seumur hidupnya. Pindah dari keluarga Lu adalah langkah pertama. Selain itu, bercerai tanpa harta. Jangan harap dapat bagian harta keluarga Lu. Wang Lifang, dulu kamu yang meninggalkan Lu dan dua anaknya. Aku melakukannya demi hidup yang lebih baik. Waktu itu Lu Jianya tidak punya apa-apa. Tapi sekarang sudah berbeda. Aku memang pasangan yang tepat untuknya. Memang benar kau makhluk yang hanya mencintai orang kaya dan membenci orang miskin. Kau benar. Aku memang membenci orang miskin dan mencintai orang kaya. Kenapa? Hidup dengan hina seperti dirimu. Lebih baik mati saja. Ini kabar tentang cucumu. Mau. Berikan aku Wang Zihao. Kamu bilang selama aku meninggalkan keluarga Lu, kamu akan memberitahuku keberadaan cucuku. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Kamu mau bagaimana? Ingin tahu kabar cucumu? Baiklah, berlututlah padaku. Jilat sepatuku sampai bersih. Kenapa merasa tersinggung? Tidak apa-apa, aku cari seseorang untuk membantumu. Shen Huai'an, keluar sini. Huai'an, kenapa kamu di sini? Mama. Jangan banyak bicara, Mama panggil kamu datang. Bukan untuk melihat pertunjukan kalian berdua yang penuh kasih sayang. Shen Huai'an, aku sudah bilang dengan jelas padamu. Sekarang hanya aku yang tahu keberadaan anakmu. Suruh bajingan ini berlutut padaku. Kalau tidak, aku akan membakarnya. Ibu, aku mohon padamu. Berlututlah. Aku sudah mencari Lele selama 3 tahun. 3 tahun penuh. Aku benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Aku mohon padamu. Kamu, bahkan demi Lele. Bisa berlutut? Ya, Mama, aku mohon padamu. Baik. Demi Lele si iblis. 妈龟， Yo. Bukankah itu Nyonya Lu? Kenapa berlutut di lantai seperti anjing? Ini karena melihat Nyonya Lu yang sebenarnya datang, tanpa wujud aslinya. Baiklah, kita semua sudah berlutut. Aku mohon padamu, aku Begingyu, tolong beritahu aku, di mana Lale? Kenapa buru-buru? Kalian para rendah. Berani mengancam aku, Shen Wanjing. Ambil ponsel itu, kamu mau apa? Kalau aku suruh ambil, aku suruh. Aku melakukan apa saja. Perlu dijelaskan lagi sama kamu. Cepat telepon Laulu. Kamu mau gimana sih? Sheng Huan pegang kertas ini. Setelah naik level, bacakan satu persatu kata di atas itu buat aku. Kurang satu kata. Aku akan sobek berita cucumu sekarang juga. Tidak bisa, tidak bisa. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak bisa menyakiti Laulu. Dasar bajingan. Berhenti pura-pura polos di sini. Kita semua perempuan.
Kau kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Cepat pukul saja. Lu Qianqian. Aku, Shen Wankuing, tidak pernah mencintai siapapun. Lu Jianye. Aku, Shen Wanqi, tidak pernah mencintai kamu. Lu Jianye. Aku, Shen Wanqi, tidak pernah suka padamu. Hanya karena tertarik dengan uang keluarga lu. Wankuing, jangan katakan apa-apa lagi. Aku memang seorang pelacur. Siapa yang bayar, aku akan tidur dengannya. Kamu cuma salah satu cadanganku. Sekarang aku sudah bosan. Aku nggak mau main sama kamu lagi. Pergi sana, jangan cari aku lagi. Wanking, aku tahu ini bukan kata hatimu yang sebenarnya. Aku akan segera sampai. Harus sampai dalam 3 menit. Kalau tidak, bersiaplah, keluar dari sini. Seluruh lalu lintas dikendalikan. Bersihkan jalan untuk mobil direktur lu. Menghambat urusan penting direktur lu. Kalian semua harus mati. Sekarang kamu puas belum? Baik, bagus. Burung gereja ya burung gereja. Maksimal juga cuma seekor ayam hutan. Aku lihat kamu sekarang masih bisa jadi nyonya lu. Tanpaku kamu juga nggak bisa jadi nyonya lu. Mau mati pun masih berani keras kepala. Aku memang nyonya lu yang sah dan benar. Tak ada yang berani menghadang jalanku. Semua permintaanmu sudah kami penuhi. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Kamu, katakan padaku, di mana Lale? Ah, ingin file juga tidak masalah. Bibi, cepatlah. Nenek di sini, Xiao Yun. Ibu di sini. Mama, kamu baik-baik saja. Ibu Xiao Yun ada di sini. Ibu, kamu baik-baik saja. Cepat bangun. Nenek, sakit? Aku akan meniupnya untukmu. Aku adalah ibumu yang sebenarnya. Kamu malah memanggil wanita asing ini sebagai ibu. Masih ada aku di matamu. Kamu juga pantas memanggilku ibu. Saat kamu pergi, aku belum berhenti menyusui. Lebih dari 20 tahun, ini pertama kalinya aku melihat ibu seperti ini. Apa hubungannya dengan orang asing? Kamu adalah anakku. Apakah aku pernah mengurusmu? Mereka semua adalah anak perempuanku. Saat aku dan kakak paling butuh kasih sayang ibu, kamu di mana? Saat sakit tengah malam, kamu di mana? Saat dihina anak haram, kamu juga di mana? Ayah yang selama ini jadi ayah sekaligus ibu. Sekarang aku sudah tidak butuh kamu lagi. Lu Yu. Ayahmu sudah mengajarkanmu seperti itu selama ini. Ayahku mengajarkanku untuk berterima kasih dan membalas budi. Mengajarkanku kejujuran itu sangat berharga. Tapi dia tidak pernah mengajarkan aku untuk membenci yang miskin dan mencintai yang kaya. Dia adalah ayah terbaik di dunia ini. Kamu tidak punya hak membicarakannya di belakang. Baiklah, inilah aku. Anak perempuan yang dikandung selama 10 bulan. Tapi tidak mengakui ibu kandungnya. Jika bisa. Aku juga berharap kamu bukan ibuku. Kamu ingin masuk keluarga lu. Aku pertama kali tidak setuju. Aku tidak ingin nenek yang buruk. Gui An-an. Nanti aku hanya punya satu ibu. Kamu juga hanya punya satu nenek. Hanya hujan dan cerah. An-an. Xiao Yu bisa menikah dengan Laulu sekali. Aku tidak menyesal. Baik, sangat baik, Shen Wanqing. Jangan anggap semua orang akan mendukungmu. Shen Huayan, kamu masih nonton drama. Minta ibumu yang bajingan itu menandatangani perjanjian cerai ini untukku. Shen Huayan, istrimu sudah tidak bisa hamil lagi. Kamu harus pikirkan baik-baik. Itulah satu-satunya anakmu. Ibu sudah tanda tangan. Nanti setelah kita menemui Lele, keluarga kita akan berkumpul kembali. Shen Huayan, apakah kamu masih manusia? Aku adalah ibumu. Kamu memaksa dia untuk berkompromi dengan orang gila. Aku adalah anakmu. Apa kesalahan yang aku buat? Ibu. Hari ini kata itu harus ditandatangani. Hari ini aku ada di sini. Ning Wen boleh menyakiti Wanqing. Wanqing. Saya datang untuk memastikan kamu baik-baik saja. Wow, kakek, akhirnya kamu kembali. Laulu, maafkan aku. Ah, kenapa minta maaf? Aku tahu kesulitanmu. Aku yang tidak bisa melindungimu dengan baik, membiarkanmu menderita. Sekarang aku sudah datang. Serahkan semuanya padaku saja. Tuhan berani di depan mataku. Bercumbu dengan wanita licik ini. Diam.
Aku sudah lama tidak ada hubungan denganmu. Aku adalah istrimu yang asli. Tentu saja aku harus mendapatkan kembali semuanya yang menjadi hakku. Kami sudah bercerai selama 20 tahun. Jangan lagi menggangguku. Simpanlah sedikit muka di depan anak-anak. Kamu 20 tahun tidak menikah. Bukankah itu menungguku? Meninggalkan suami dan anak. Saya tidak pantas menunggu Anda. Lu Jianye. Aku jauh lebih mulia 100 kali lipat dari si Wan King. Seharusnya aku yang menjadi istrimu asli. Dia hanya orang rendah. Apa haknya menikmati kemewahan dan kekayaan? Apa haknya menjadi nyonya Lu? Wan King jauh lebih cantik dan baik hati 1000 kali lipat. Wan King, di mataku kamu adalah yang terbaik. Selain kamu, aku tak mengakui siapapun sepanjang hidupku. Selain kamu, aku tak mengakui siapapun sepanjang hidupku. Marah padaku. Kamu sangat menghargai perasaan, kan? Kamu benar-benar tulus padanya, kan? Sekarang, aku beri kamu 2 pilihan. Lu Jianye dan kamu. Cucu hanya bisa memilih satu. Cucuku. Apa cucu? 3 tahun lalu cucuku hilang. Selama bertahun-tahun aku tidak pernah tidur nyenyak. Hanya Wang Lifang yang tahu keberadaan cucuku. Aku pasti akan menemukannya. Lau Qin. Biarkan aku yang menangani urusan ini. Cucu Mu adalah cucuku juga. Aku pasti akan membantumu menemukannya. Wang Lifang. Sebenarnya kamu mau apa? Aku sudah bilang aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin darah orang brengsek itu, Shen Wan King. Jangan. Kamu jangan terburu-buru. Ada apa-apa? Bicara baik-baik. Kamu jangan terburu-buru. Sekarang aku sedang tenang. Minum darah. Kembali cari aku. Bukankah cuma mau uang? 1 juta. Passwordnya 60. Berikan datanya padaku. Uang ini jadi milikmu. Lau Lu. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Nanti aku jelaskan padamu. Baru 1 juta untuk mengusir pengemis saja. Bilang saja, aku tidak takut mencoreng nama grup lu. Kalau begitu, kamu mau berapa? Tidak bisa. Sebanyak apapun uangnya pasti akan habis juga. Di sisi Lu Jianye. Barulah bisa menikmati kemewahan dan kekayaan tanpa batas. Kapan aku bilang aku mau merebut? Aku mau jadi Lu Yuan. Aku mau masuk ke makam keluarga Lu. 10 juta cukup untukmu di kehidupan berikutnya, kan? Sekarang, apa masih ada yang tidak kamu puas? Aku benar-benar menyesal. Asal kamu mau rujuk denganku, aku akan segera beritahu kamu kabarnya. Rujuk? Itu tidak mungkin. Sekarang aku berdiri di sini dengan sabar bicara denganmu. Itu semua karena aku benar-benar menghormati Wan King. Hahaha. Jangan pura-pura tinggi di sini. Kalau bukan karena aku meninggalkanmu dulu untuk memotivasi kamu, kamu bisa mendapatkan pencapaian seperti sekarang. Jangan lagi menyanjung diri sendiri. Cepat buat keputusan. Kalau tidak, harganya tidak akan sama lagi nanti. Bapak Lu, uang sebanyak ini. Apakah kita bisa membayar kembali? Wan King. Selama kamu tidak mau meninggalkanku, aku tidak peduli kehilangan apapun. Lau Lu. Denganmu. Akulah istri direktur utama. Akulah orang yang paling bahagia di dunia ini. Aku tidak bersalah. Kalian yang salah. Mau tahu kabar si tua? Tunggu sampai hidup berikutnya. Hahaha. Jangan. SHH. Bagaimana kondisi Lau Lu? Mau ke rumah sakit? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya sedikit luka. Tenang saja, kamu cepat lihat bisa dipakai lagi atau tidak. Wan King. Maafkan aku. Lau Lu, itu bukan salahmu. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Hahaha Shen Wan King. Shen Wan King. Kau seumur hidupmu jangan berharap tahu keberadaan cucumu. Hahaha. Yeah.
Liu Jingyi, kau berani memukulku. Tamparan ini. Kutampar kau yang lupa budi, serakah dan suka pamer. Tamparan ini untukmu yang meninggalkan suami dan anak. Tidak pantas menjadi orang tua. Tamparan ini memutuskan takdir kita. Kau, Wang Lifang, selamanya hanya akan menjadi musuhku, Lu Jianye. Lu Jianye. Kau memang orang gila. Aku ini istri sahmu. Aku yang melahirkan anakmu. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Jangan bicarakan anak di depanku. Kamu paling pantas. Usir wanita gila ini dari Jiangcheng untukku. Jangan pernah biarkan dia kembali. Pergi. Shen Wanqing, Shen Wanqing. Kamu tidak akan pernah tahu keberadaan cucumu sampai mati. Hahaha. Kamu. Wanqing, Wanqing. Cepat panggil ambulans. Oh. Ibu, kamu bangun ya. Ayo, aku bantu duduk. Ini Wanqing ya. Dokter bilang, kamu pingsan karena tekanan terlalu besar dan darah kurang. Istirahat dulu sebentar, nanti akan membaik. Jingye, tanganmu bagaimana? Apakah akan meninggalkan bekas luka? Tidak apa-apa, dokter bilang sudah ditangani dengan tepat. Masih baik, tapi aku pria dewasa. Punya bekas luka juga nggak masalah, cuma kamu yang cerewet. Wan Qiang, aku sudah cari ahli restorasi. Mereka bilang data kerusakannya terlalu parah. Sudah nggak bisa diperbaiki. Aduh, salahku juga. Kalau saat itu aku lebih cepat, pasti sudah selesai. Tidak menyalahkanmu, Jianye. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku sudah sangat bersyukur tahu Lele masih hidup. Tenang saja. Aku pasti akan membantumu menemukan Lele. Kamu pria dewasa. Apa yang kamu malu-maluin? Kalau ada apa-apa, langsung bicara saja. Wanting. Ada sesuatu yang harus aku jujur. Sebenarnya aku bukan penjaga keamanan. Aku adalah bos grup Lu. Benarkah? Kamu sudah tahu semua. Aku juga baru saja mengetahuinya. Wang Lifang terus mengatakan, aku merebut posisi istri Tuan Lu darinya. Dia begitu sombong. Aku sudah tahu kamu pasti bukan sekadar penjaga keamanan biasa. Wanqing, aku selalu ingin mencari kesempatan untuk bicara denganmu. Bisakah kamu memaafkanku? Dalam hatiku, kamu tetaplah kamu, bos juga. Penjaga keamanan pun, pasanganku bernama Lu Jianye. Baik. Aku ingin mengumumkan ke seluruh dunia, Shen Wanqing adalah istri sah dan resmi aku. Selamat datang kembali ke rumah, Bapak Lu dan Ibu. Luolu, ini seperti mimpi. Aku tak pernah berencana. Suatu hari aku bisa tinggal di rumah sebesar ini. Rumah seperti ini. Kami punya banyak unit. Kalau kamu mau, kita bisa ganti setiap hari. Nyonya. Properti ini adalah hadiah perkenalan dari tuan muda untuk Nyonya. Batangan emas adalah hadiah perkenalan dari Nona untuk Nyonya. Laulu terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Ini semua adalah anak-anak yang menunjukkan rasa hormat padamu. Semuanya dibawa pulang. Wanqing. Cerita tentang cucu kamu, ya. 3 tahun yang lalu, aku dan Lingling membawa Lele ke taman bermain. Lingling menyuruhku pergi membeli air. Sampai aku selesai membeli air dan kembali. Lele hilang. Semua dengar apa yang Nyonya katakan, kan? Mulai hari ini, seluruh grup Lu mencari Lele di seluruh dunia. Ya. Sejak itu aku sangat menyalahkan diri sendiri. Ini bukan salahmu. Jelas menantumu sendiri yang tidak menjaga dengan baik. Masih menyalahkanmu. Benar-benar tak bisa diterima. Sudahlah. Sekarang membahas siapa yang benar dan salah sudah tidak ada artinya. Aku hanya berharap Lele aman. Aku sudah cukup bahagia, Wanqing. Bahkan wanita seperti Wang Lifang pun bisa ditemui. Lele, aku tidak punya alasan untuk tidak menemukannya. Lau Luo.
Terima kasih, kamu. Kita sudah suami istri lama, ngapain ngomong kayak gitu? Cucu kamu itu cucu aku juga. Bukankah sama seperti An-An? Ah. Ngomong-ngomong, aku juga menemukannya di taman itu 3 tahun yang lalu. An-An, apakah itu? Nenek sedang makan permen. Kakek bilang dia sakit, makan permen akan cepat sembuh. Terima kasih, An-An. Nenek tidak apa-apa. Membuat An-An khawatir. Papa. Selamat kembali ke rumah, Bu. Selamat bergabung dengan keluarga besar kami. Anak baik, terima kasih kalian. Aduh, lihat-lihat. Wan Jing bahkan lebih suka menangis daripada An-An. Membenci orang itu menyenangkan. Ya menyenangkan. Air mata kegembiraan. Hahaha. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, salah. Rasanya enak punya ibu. Rumah jadi hangat. Kamu pulang kerja lebih awal ya. Sudah aku rebus sup iga favoritmu. Hebat. Ayo. Tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk satu pasang. Hore. Hei, kamu kenapa datang? HMPH, cukup hebat ya. Terbang ke ujung ranting jadi burung phoenix. Haruskah aku memanggilmu ibu? Atau nyonya lu? Kalian siapa? Anak nakal, minggir sana. Ling, kamu mau apa? Dia masih anak-anak. Anak. Kamu malah kehilangan cucu, lalu mencarinya lagi. Kalau anakku yang hilang, kemana harus dicari? Aku terus mencari keberadaan Lele. Hanya mencarimu. Padahal jelas ada kesempatan mengetahui keberadaan Lele. Kenapa kamu tidak setuju? Wang Lifang. Kamu memang tidak rela melepaskan kemewahan dan kekayaan keluarga lu. Aku tidak. Aku juga baru saja tahu tentang keadaan keluarga lu. Kalau begitu kenapa kamu tidak setuju? Wang Lifang bercerai dengan Lu Jianjian. Aku dengan Pak Lu sungguh-sungguh. Sudahlah, sudah tua masih saja soal cinta-cintaan. Memang kualitasnya buruk. Bukan seperti itu. Sebenarnya kami para pria. Kamu masih menyebut dia ibu? Ya, kamu harus paham. Berita tentang Lele lagi hilang karena nenek tua ini. Selain itu, dia juga kehilangan anak saya 2 kali. Ibu. Sebenarnya kamu seharusnya setuju dengan Wang Linfang hari itu. Jangan di sini. Hari itu, Wien, kamu juga hadir bersama Wang Linfang. Ibu sudah melakukan semua yang bisa dilakukan. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu tentangku? Nenek. Orang luar tidak boleh mengganggu aku. Nenek. Mengintimidasi kalian. Keluarga lu benar-benar keterlaluan. Kenapa anak saya yang hilang? Sedangkan anak kalian tidak. Ini tidak adil. Ling, kamu gila. Kamu membuat anak itu ketakutan. Hai. Aku rasa jiwamu sudah ditarik pergi. Kenapa kamu menghentikanku? Jangan pedulikan. Lepaskan An-An. Anak itu tidak bersalah. Anak saya tidak bersalah juga kan? Aku lihat kamu nenek tua ini. Lupa siapa sebenarnya cucumu. Penjahat lepaskan nenekku, tolong aku. Oh my. Tuhan. Bapak Lu. Laporan identifikasi sudah keluar. Ternyata An-An memang benar-benar. Dunia ini terlalu kecil. One thing. Aku punya kabar baik untukmu. Suamimu, Awei, telah diambil orang. Apa? Kalau An-An hilang, aku tidak akan pernah memaafkan diriku seumur hidup. Ibu, bagaimana bisa menyalahkanmu? Tak seorang pun tahu bahwa Kiao Lingling bisa tiba-tiba menjadi gila. Xiao Yun benar. Ibu, jangan sedih. Dan kita juga, Wan King. Jangan menyalahkan diri sendiri lagi. Yang paling penting sekarang adalah menemukan An-An. Saya sudah memerintahkan grup Lu untuk mencari di seluruh kota. Segera akan ada kabar. Kiao Lingling, tolong jangan lakukan hal bodoh apapun. Kalau tidak,
Bukan hanya keluarga lu saja, kamu sendiri juga tidak akan memaafkan dirimu sendiri. Memang keluarga lu. Kakekku tidak akan membiarkanmu lolos. Lebih baik kamu berdoa agar keluarga lu mendapatkan berita yang lebih cepat. Kalau tidak menemukanku anakku, kamu akan ikut dikubur bersamanya. Bukan, kita bisa begini. Sudah sampai sejauh ini, tak peduli apapun. Tak ada anak laki-laki, hidup masih ada artinya. Tahan dan pendam saja. Aku lihat kamu sudah kesal, diam saja. Lepaskan aku. Kakek, nenek, tolong aku. Ah. Aku lapar, aku mau makan. Kenapa? Anak haram keluarga lu. Tidak makan seharian tidak tahan lagi. Hahaha. Makanlah. Kalau lapar seharian dan gak pulang, jangan harap aku akan memberimu makan. Makan. Aku suruh kamu makan, 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 ah. An, ada kabar belum? Posisi tuan kecil sudah terkunci. Tapi di sana ada banyak bangunan terbengkalai. Terlalu banyak target. Perlu diperiksa satu persatu. Percepatlah. An pasti tidak boleh terjadi apa-apa. Pak Lu dan Shen Huayan minta bertemu. Maksudmu kamu bersedia memberitahuku posisi An? Apakah Huayan benar? Kamu tidak membohongi kami. Di mana An? Aku tidak sampai menggunakan anak sebagai bahan lelucon. Lele hilang. Aku tahu bagaimana rasanya itu. Tapi, Tuan Lu, aku ingin mengajukan satu permintaan. Saya ingin memohon kekuatan dari keluarga Lu. Tolong cari anak saya. Kalau aku tidak membantu kamu. Kamu tidak akan berkata apa-apa? Ya, tidak. Maksudku bukan itu. Tapi kalau bukan karena kalimatmu itu. Aku sudah mengusirmu jauh-jauh hari. Lulu adalah cucuan King. Tak perlu kamu bilang. Aku pasti akan membantunya. Laulu, terima kasih banyak. Wan King. Tentang urusanmu, aku pasti akan memikirkannya. Selain itu, Lele sudah ditemukan. Benarkah? Lele benar-benar sudah ditemukan. Tentu saja, memang benar. Ngomong-ngomong soal Lele, Shen Tianlan, kamu harus berdoa. Istrimu jangan sampai melakukan kesalahan apapun. Ah. 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 Kamu kenapa? Aduh, ini tidak baik. Pasti tersangkut karena makan kacang tanah. Nenek. Tidak apa-apa. Kakek dan nenek akan mengantarmu pulang. Baik. Untung ada kamu di sini. Kenapa kamu bisa sampai di sini? Serahkan bocah itu padaku. Kamu kemana melapor? Dasar bajingan. Kenapa kamu malah bantu orang lain bully istrimu? Sudah cukup. Kamu tahu nggak? Kamu hampir bikin masalah. Tahu nggak? Shen An. Sebenarnya apa keuntungan yang diberikan keluarga lu padamu, sampai kamu tega menolak anakmu sendiri? Kalau kamu tidak jelaskan padaku, aku akan cerai denganmu. An sebenarnya adalah Shen Lele. Lu An sebenarnya adalah manusia. Apakah kamu puas dengan jawaban ini? Kamu hampir membunuh anakmu sendiri. Iya. Tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Saya sudah melihat tes DNA. Anlan adalah anak kita. Aku lapar, aku mau makan. Bajingan kecil keluarga lu. Sehari gak makan gak kuat, hahaha. Makan. Aku suruh kamu makan, aku suruh kamu makan, aku suruh kamu makan. An memang luar biasa.
Sayang. Ini terlalu meriah. Ini ulang tahun pertama An setelah diakui. Juga untuk merayakan kita menjadi satu keluarga. Kalau bukan karena kalian semua bilang di rumah saja. Masih menganggap aku terlalu kecil. Selamat datang, Tuan Kecil. Nenek, lihat aku. Apakah aku seperti Superman? An kita yang paling tampan. Selamat ulang tahun. Ayah dan Ibu. An, cepat kemari. Bibi membawakanmu kue besar. Iya, itu kue. Aku mau makan kue. Mama Lingling minta aku sampaikan permohonan maaf. Dia malu bertemu denganmu. Tak apa, Huyan, itu semua sudah berlalu. Hiduplah dengan baik di masa depan, itu yang paling penting. Baiklah, 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 ayo, kita berfoto bersama. An, berdiri di tengah. Suamiku, kamu tampak-tampan dengan jas. Hei, suamimu selalu tampan, kan? Ayo. Ayo, 3, 2, 1. Terong.